Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Embun Tauhid, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang salat sebagai meditasi Islami, perspektif neuroscience dan law of attraction. Selamat menonton. Meditasi sering diasosiasikan dengan tradisi timur seperti Buddhisme dan Hindu. Tapi Islam punya bentuk meditasi tersendiri, yaitu sholat. Meditasi adalah latihan kesadaran. Sholat adalah latihan kehadiran. Keduanya mengajarkan kita hadir penuh di saat ini. Sholat bukan sekadar ritual fisik, tapi keterhubungan spiritual antara manusia dan Tuhan. Dalam sholat, kita diajak untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa, seperti halnya meditasi. Sholat meredam kegelisahan dan membawa ketenangan. Setiap gerakan sholat, berdiri, ruku, sujud, adalah simbol keharmonisan antara tubuh dan kesadaran. Kita tidak hanya bergerak, tapi menyatu dalam keheningan yang penuh makna. Penelitian modern menunjukkan bahwa aktivitas spiritual seperti sholat memengaruhi fungsi otak. Saat kita sholat dengan khusyuk, otak memasuki kondisi alfa, gelombang yang sama seperti saat meditasi mendalam. Ini adalah kondisi di mana tubuh rileks, tetapi pikiran tetap sadar. Bagian otak yang aktif saat sholat meliputi prefrontal cortex, yang berperan dalam konsentrasi dan pengambilan keputusan, serta anterior cingulate cortex yang berperan dalam kontrol emosi. Sholat juga menurunkan aktivitas amigdala, pusat rasa takut dan cemas. Itu sebabnya banyak orang merasa lebih tenang setelah sholat. Efek ini tidak sekadar spiritual, ini juga ilmiah. Menunjukkan bahwa praktik spiritual secara rutin menurunkan kadar kortisol, hormon stres, dan meningkatkan serotonin dan dopamin, hormon kebahagiaan. Gerakan sholat seperti sujud juga meningkatkan aliran darah ke otak. Sujud membuat kepala lebih rendah dari jantung, membantu oksigenasi dan memperbaiki fungsi kognitif. Dengan kata lain, sholat bukan hanya bentuk ibadah, tapi juga terapi saraf. Law of Attraction menyatakan bahwa pikiran dan keyakinan kita menarik realitas yang serupa. Dalam Islam, konsep ini sangat dekat dengan keyakinan husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah dan yakin akan kebaikannya. Sholat adalah momen di mana kita memfokuskan pikiran, niat, dan harapan kita kepada Tuhan. Ketika kita memohon, berdoa, dan berserah diri, kita mengarahkan energi mental dan spiritual kita kepada kebaikan. Kita menyebut nama-nama Allah yang penuh kasih, pengampun, dan pemberi rezeki. Kita mengulang doa-doa yang penuh harapan dan keberkahan. Ini sama dengan afirmasi positif, tapi bernilai ibadah. Law of Attraction bekerja melalui vibrasi energi dan fokus mental. Sholat menyelaraskan frekuensi kita dengan cinta, syukur, dan pengharapan. Ini bukan sekadar spiritualitas kosong, ini adalah latihan energi yang berulang 5 kali sehari. Sholat memprogram ulang pikiran bawah sadar kita dengan keyakinan dan harapan positif. Banyak orang mencari penyembuhan dari luka batin, stres, dan kekosongan hidup. Sholat adalah jalan penyembuhan spiritual yang sudah diwariskan berabad-abad. Dalam sujud, kita letakkan kepala kita di tanah, sebuah simbol kehambaan dan pelepasan ego. Saat kita sujud dengan penuh kesadaran, kita menyerahkan seluruh beban hidup kepada Sang Pencipta. Rasa berserah itu menurunkan tekanan batin. Dalam psikologi spiritual, sholat dianggap sebagai media self-healing, karena kita mendengarkan diri sendiri di hadapan Tuhan. Ketika kita membaca doa iftitah, Al-Fatihah, dan tahiyat akhir, kita secara tidak sadar sedang melakukan terapi jiwa. Setiap kalimat dalam sholat punya efek menenangkan, memulihkan luka,
dan meneguhkan harapan. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang menjalankan sholat secara rutin cenderung lebih stabil emosinya. Mereka punya kesadaran lebih tinggi, hati yang lebih tenang, dan lebih mudah memaafkan. Sholat bukan hanya penghapus dosa, tapi juga penghapus luka. Di zaman modern, banyak orang yang mencari keseimbangan antara spiritualitas dan ilmu pengetahuan. Sholat bukan hanya ritual agama, tetapi juga praktik yang mendalam untuk meningkatkan kualitas hidup kita dalam berbagai aspek. Dengan adanya penemuan ilmiah tentang manfaat meditasi dan sholat, kita dapat melihat bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidaklah bertentangan. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi. Ilmu pengetahuan membuktikan dampak positif sholat terhadap tubuh dan pikiran. Sementara spiritualitas memberi dimensi kedalaman yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Sholat mengajarkan kita disiplin yang baik untuk tubuh, pikiran, dan emosi kita. Gerakan-gerakan dalam sholat melatih tubuh agar lebih fleksibel dan sehat. Sementara pikiran kita berlatih untuk fokus. Dalam era penuh gangguan seperti sekarang, sholat memberikan kita ruang untuk berhenti sejenak dan kembali terhubung dengan tujuan hidup kita yang lebih tinggi. Kesadaran yang berkembang melalui sholat memungkinkan kita untuk hidup dengan niat yang lebih jelas dan lebih penuh makna. Ketika kita menyatukan spiritualitas, ilmu, dan kesadaran, kita mencapai keseimbangan yang sejati, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sholat adalah kunci menuju kebahagiaan yang lebih dalam. Karena ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita juga lebih terhubung dengan diri kita sendiri. Kalau Anda menyukai konten video seperti ini, mohon subscribe channel ini dan tekan lonceng notifikasinya, agar Anda mendapat informasi ketika ada video baru dari channel Embun Tauhid. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Embun Tauhid berikutnya.